Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana keadaan kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua ya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman ya. Gimana nih malam hari ini keadaan mental kalian semua masih aman kah atau udah tergoyahkan nih untuk melakukan cut loss gitu kan? Karena ya kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya pasti ada sekian persen dari rekan-rekan semua yang mungkin udah cut loss ya karena memang keadaan market yang ya merah merona-rona alias meronta-ronta seperti ini mungkin banyak orang yang mentalnya belum kuat juga untuk menahan akhirnya ngambil keputusan untuk cut loss ya cuman kan biasanya gini teman-teman ya kita udah ambil keputusan cut loss tiba-tiba harganya recover gitu kan itu kan namanya bank kayak gitu kan jadi saran dari saya hold aja dulu teman-teman ya. Semoga saja nanti hari Senin atau besok teman-teman ya keadaan daripada sektor kripto udah mulai membaik. Amin, semoga saja ya. Dan kalau kita lihat juga teman-teman ya mayoritas sih memang keadaan daripada altcoin mengalami penurunan semua ya kan. Dan kesempatan malam hari ini teman-teman ya ada sedikit informasi buat kalian semua para holder Shiba Inu. Oke, informasi ini ya mungkin kalian mungkin udah ada yang tahu, udah ada yang belum gitu kan. Oke, kita langsung menuju ke informasinya. Informasi pertama teman-teman perkembangan daripada Shiptox ini kemarin tadi pagi ya sempat kita bahas teman-teman untuk Shiptox ini ya ini adalah portal burn daripada Shiba Inu di mana ini adalah dashboard untuk kita melakukan pengecekan lah ya atau kita melihat nah ya total berapa aja nih yang udah terburning gitu kan melalui portal burn ini. Nah, untuk balance kali ini baru di area 4,8 juta ada sekitar 254,56 bond teman-teman yang udah terkumpul minimum bisa di burning itu adalah 1000 bond. Total burn di sini teman-teman udah terkumpul sekitar 362 jutaan yang udah terburning. Ini totalnya teman-teman ya. Burn kontraknya ini ya kan nah bisa kalian lihat sendiri di sini. Oke ya. Kalian pantau-pantau aja di sini teman-teman ya. Nanti kalau udah kumpul 1000 bond ya, maka di sini akan secara otomatis terburning ini nanti teman-teman ya. Oke. Nah, informasi berikutnya teman-teman di mana langkah berikutnya untuk Shiba Inu? Shiba 162 triliun pegang kunci. Apa maksudnya? Oke ya. Shiba Inu saat ini recover gitu ya kan kemarin itu recover sekitar 4% di tengah rebound pasar. Tapi hari ini mengalami koreksi kembali. Mata uang kripto bertema anjing Shiba Inu mendekati level resisten penting dengan 162 triliun. Shiba menandai penghalang signifikan yang dapat menentukan pergerakan pasar berikutnya. Oke, ini adalah area resisten daripada Shiba Inu. Ada nilai sekitar 162 triliun token Shiba Inu di mana rata-rata orang itu membeli di area resisten tersebut, teman-teman ya. Kenapa ini menjadi tembok penghalang? Ya nanti kalau semisal orang yang beli Shiba Inu hanya mengambil titik impas, ya maka kita akan melihat koreksi kembali daripada Shiba Inu. Tapi kalau pembeli tersebut mempertahankan untuk mendapatkan cuan, teman-teman ya, maka kita akan melihat rebound yang jauh lebih signifikan atau jauh lebih tinggi lagi untuk Shiba Inu. Pada saat penulisan Shiba itu naik sekitar 3,52% teman-teman itu kemarin ya kan berada di area kepala 19 hari ini udah di area 18 karena pasar kripto mempertahankan rebound sebelumnya menyusul keputusan suku bunga Fed minggu ini. Menurut data Interblock ada sekitar 162,23 triliun Shiba ditahan dalam kisaran antara kepala 2 dan di area 22 oleh 144.610 alamat yang membeli Shiba Inu di kisaran kepala 2 sama di area 22. Mereka juga masih sangkut kok bro, mereka masih sangkut ya, santuy aja teman-teman ya. Secara historikal kepemilikan Shiba yang besar telah memberikan dukungan yang kuat dan level resisten yang besar saat para pedagang menilai pergerakan harga kisaran 162 triliun Shiba sekarang bertindak sebagai rintangan utama yang harus dilampaui Shiba untuk mempertahankan pemulihan saat ini.
Dan meningkatnya besarnya daya tahan pada kisaran harga ini, pemegang saham mungkin akan berupaya mengambil untung jika harga mencapai titik ini yang akan menambah tekanan jual. Jika momentum beli lebih besar daripada aktivitas jual, SIBA mungkin akan mengalami penembusan resisten tersebut, teman-teman, seperti itu ya. Dan sebenarnya di sini ada beberapa hal positif juga ya, teman-teman ya. Untuk Shiba Inu sendiri, beberapa whales itu sempat memindahkan dengan nilai yang cukup besar dari bursa ya, yang menandakan itu ada penahanan dalam kurun waktu jangka panjang. Nah, dari 162 triliun Shiba Inu tersebut, teman-teman ya, ada sekian persennya yang ditarik ke mana, ke wallet mereka masing-masing atau dikeluarkan dari bursa, yang itu menandakan bahwasanya akan ada penahanan aset Shiba Inu dalam kurun waktu yang tidak ditentukan, mungkin untuk jangka panjangnya ya kan. Nah, kalau kalian bertanya apakah Shiba Inu itu masih ada korelasi untuk mengalami recover atau memang dia udah nggak bisa recover kembali gitu kan. Nah, mengingat dari segi apa, teman-teman, dari segi komunitasnya, kalau kita lihat komunitas Shiba Inu itu cukup kuat ya, cukup kuat dengan sekitar 1,3 kalau nggak salah ya holdernya, teman-teman ya, yang udah tercatat di Etherscan itu cukup cukup banyak, dan komunitasnya cukup kuat. Mengingat utilitas daripada Shiba Inu juga udah mulai berkembang kembali, Shibarium juga udah mulai ada apa ya, pergerakannya, teman-teman ya, udah mulai terjadi adopsi walaupun belum terjadi secara massalnya. Itu udah menandakan tingkat kepositifan untuk perkembangan daripada Shiba Inu di masa yang akan datang ya. Kendala terbesar daripada Shiba Inu sebenarnya hanya ada di supply-nya, teman-teman. Kalau kita berbicara demand daripada Shiba Inu itu cukup besar sebenarnya, cuman supply-nya juga besar. Makanya kenaikan harga daripada Shiba Inu tidak bisa terlalu sat. Mungkin nanti kalau udah mekanisme burning-nya gitu kan, itu udah di area 70 atau 80% gitu, teman-teman ya, mungkin itu akan menjadi sesuatu katalis bullish bagi Shiba Inu. Tapi kan pertanyaannya kapan Shiba Inu bisa melampaui di area 70 atau 80% dari pembakaran dari total supply-nya. Itu yang membutuhkan waktu. Makanya di sini beberapa kali saya menjelaskan terhadap kalian semua, kalau untuk nge-hold Shiba Inu jangka panjang, oke, ini bisa kalian pertimbangkan. Tapi kalau untuk short term dengan modal yang kecil, teman-teman ya, lebih baik cari aset lain. Jangan beli Shiba gitu, teman-teman ya. Perlu digarisbawahi, kalau untuk short term dengan modal kecil jangan beli Shiba. Mungkin kalau modal kalian besar, oke lah, naik 5-10% udah kerasa. Tapi kalau modal di $100, $50, mungkin bisa dialihkan ke aset lainnya kalau untuk jangka pendek ya. Nah, untuk jangka panjang sendiri di Shiba Inu sebenarnya nggak perlu modal yang cukup besar ya, cukup lah ya $10, $20 ya kan, di bawah $100, intinya seperti itu. Kalau untuk jangka panjang itu udah lebih dari cukup. Kenapa? Karena dengan modal kecil kita itu tidak terlalu pusing untuk memikirkan, wah ini nanti naik belum, ini udah naik belum, udah begini belum gitu, apakah ini turun. Beda cerita dengan modal yang cukup besar, pasti akan ada was-was juga, wah udah turun sekian, cut loss enggak lah ya, hold apa tahan, kan kayak gitu, teman-teman ya. Kalau modal kecil itu cenderung lebih nyaman, lebih aman, tapi kalau modal besar lebih was-was. Makanya kalau untuk jangka panjang di Shiba Inu, modal kecil itu udah lebih dari cukup. Dan semoga saja di tahun 2025 ini Shiba bisa kill zero, amin ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat, kurangi sambat, dan salam cuan.